Oke, kita mulai ya. Apakah suara Bu Intan terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu. Oke. Nah, sebelum memulai first meeting hari ini, Bu Yes, Intan Bu. harapkan anak-anak bisa mengikuti dengan baik, dengan mengikuti aturan-aturannya ya. Jadi selama Bu Intan menjelaskan, mohon mikrofonnya dimatikan. Oke. Yes, Bu. Nah, Oke. tapi nanti kalau Bu Intan meminta anak-anak untuk menjawab suatu pertanyaan, baru mikrofonnya dihidupkan. Oke ya. Ya, Bu. Nih, masih adakah yang menghidupkan mikrofon? Oke, udah ya. Nah, ini karena mungkin teman-teman anak-anak itu banyak yang belum bisa join, nggak apa-apa. Nanti akan Bu Intan bagikan videonya di link YouTube. Jadi seandainya anak-anak yang sudah ikut di sini pun mau melihat kembali rekamannya, anak-anak tetap bisa melihatnya melalui YouTube. Oke ya. Nah, kita langsung mulai saja kegiatan hari ini. Oke, seperti yang Bu Intan sudah sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan mengikuti kegiatan first meeting kelas 6 Ki Hajar Dewantara 1. Sebelumnya Bu Intan tanya nih, siapa yang tahu first meeting itu apa? Ayo jawab, dinyalakan mikrofonnya. Nggak tahu, Bu. Oke, ada yang tahu? Pertemuan pertama. Oke, Mbak Quinsa yang jawab ya. Pertemuan pertama, betul. Jadi first meeting itu adalah pertemuan pertama kita di kelas 6 Ki Hajar Dewantara 1. Meskipun sudah melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, tetap Bu Intan ingin bertemu anak-anak meskipun secara daring. Karena kita masih belum bisa bertemu ya. Nah, sebelumnya, Bu Intan kenalan lagi sama anak-anak. Nama panjang Bu Intan adalah Riviana Intan Prabawati dan nama panggilannya Bu Intan. Bu Intan sekarang tinggal di Jalan Tanggulrejo, Butuh Salatiga. Kalau suatu saat anak-anak lewat, boleh mampir ke rumah Bu Intan. Oke? Nah, sekarang Bu Intan mau absen terlebih dahulu nih. Siapa yang mengikuti Zoom ini? Bu Intan panggil dari yang pertama ya. Adiatma ada? Oke. Nomor 2, Mbak Aira. Ya, Bu. Mas Andro. Mas Andro ada deh tadi ya. Oke. Absen 4, Anggun. Ada, Bu. Ya. Absen 5, Asadel. Adel. Ada? Absen 6. Ada. Oh, ada ya. Absen 6, Azriel. Ada, Bu. Oke. Absen 7, Chesya. Ada, Bu. Absen 8, Dava. Ada, Bu. Absen 9, Demas. Ada, Bu. Oh ya. Absen 10, Elvina. Mbak Vina. Ada, Bu. Ya. Ya. Absen 11, Mbak Virial. Mbak Virial, belum ya. Absen 12, Jenis. Belum juga. 13, Kayla. 14, Ola. 15, Lila. Ada, Bu. Lila ada? Ada. Ya. 16, Kanif. Ada, Bu. Ya. 17, Mikael. Mikael tadi kayaknya ada ya? Ada, Bu. Ya, ada.
Terus 18 Fajar. Mas Fajar? Nggak ada. 19 Mas Tama. 20 Mas Rafael. 21 Mbak Muna. Halo Mbak Muna. Guys di on mic kita. Halo. Kayaknya tadi ada Mbak Muna deh. Ada, Bu. Ya, ada. Absen 22 Mbak Novia. Absen 23 Mbak Oki. Absen 24 Mbak Quinsa. Ada, Bu. Ya. Absen 25 sama-sama Quinsa ya, yang Quinsa Az-Zahra Ada, Bu. Ya. Nomor 26 Raya Ari. 27 Mas Rafa. 28 Mas Rizky. Ada, Bu. Ya. 29 Mas Krisna. Oke, 30 Mbak Aisyah. 31 Mas Fauza. 32 Mbak Zelda. 33 Aninda Juliana. 34 Mbak Salma. Oh ya, Mbak Aninda hadir. Mbak Salma, nomor 34. Oke. Nah, anak-anak, Bu Intan ingatkan lagi, mohon ketika Bu Intan menerangkan, speakernya dinonaktifkan dulu ya. Jadi ada coretnya gitu di mikrofonnya. Oke, kita lanjutkan untuk first meeting kita hari ini. Nah, ini dia. Jadi, akan ada 7 mata pelajaran yang akan dipelajari bersama dengan Bu Intan. Yang pertama adalah PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga Matematika, yang keempat IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam, yang kelima IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, keenam SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, dan yang ketujuh adalah Bahasa Jawa. Sedangkan ada mata pelajaran lain yang akan dipelajari dengan guru mata pelajaran. Nah, ini sekalian Bu Intan kenalkan. Untuk agama Islam akan belajar dengan Bu Farihatul Walidah atau Bu Fari. Panggilannya Bu Fari ya. Kemudian untuk agama Kristen akan belajar dengan Pak Gerson Kurniawan. Dan untuk PJOK akan belajar dengan Pak Sugiarto atau panggilannya adalah Pak Anto. Nah, untuk agama dan PJOK nanti akan ada grup tersendiri ya. Jadi kemarin ketika Bu Intan membuat grup absensi itu memang khusus hanya 1 anak 1 nomor saja. Jadi nanti yang masuk ke grup agama dan PJOK juga 1 anak 1 nomor saja supaya tidak membingungkan. Oke. Nah, di sini meskipun kita sedang dalam pembelajaran daring, kita juga tetap melaksanakan ekstrakurikuler. Nanti ekstrakurikulernya juga daring. Yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib, yakni pramuka dengan pengajar Bu Intan sendiri. Kemudian yang kedua ada ekstra komputer dengan pengajar Bu Intan juga. Dan yang ketiga ada ekstrakurikuler bahasa Inggris yang akan mengajar adalah Bu Diah Ayu Enggaring Tias atau biasa dipanggil Miss Enggar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Atau sudah jelas semua? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu Intan lanjutkan ya. Nah, anak-anak, di sini cara belajar kita itu Bu Intan buat yang simpel-simpel aja. Jadi di sini nanti anak-anak akan memperoleh 2 lembar yang harus diisi oleh anak-anak dan wali anak-anak. Yang pertama adalah data siswa. Jadi anak-anak nanti diminta untuk mengisi data sesuai dengan akta dan KK. Bu Intan perlihatkan dulu ya, seperti apa toh data siswa itu. Ini masih ada yang menyalakan mikrofon, tolong dimatikan ya. Nah, ini seperti ini loh. Form data siswanya seperti ini. Jadi ada judulnya, data siswa kelas 6 Ki Hajar Dewantara tahun ajaran 2021-2022. Jadi nanti anak-anak yang ini, bagian kotak kanan ini tidak perlu diisi, nanti yang mengisi Bu Intan. Ingat ya, ini tidak perlu diisi, yang ini. Nah, yang mengisi itu, yang diisi yang mana? Yang ini, ada keterangan anak, sampai bawah, anak-anak menuliskan minat dan bakat juga, kemudian kalau ada prestasi dan kejuaraan juga tuliskan. Kemudian yang kedua adalah data orang tua atau wali anak-anak. Sudah sampai sini? Nah, saat mengumpulkan, nanti anak-anak diminta untuk melampirkan yang pertama, fotokopi akta kelahiran. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, fotokopi KTP orang tua atau wali dalam 1 lembar. Nah, ketiganya ini tidak dipotong dan difotokopi ukurannya F4. Jadi bilang sama mas-mas atau mbak-mbak fotokopiannya gitu ya. Mbak, ini saya fotokopi akte kelahiran, tapi ukurannya F4. Saya fotokopi kartu keluarga, ukurannya F4. Ini fotokopi KTP orang tua dalam 1 lembar, ukurannya F4, tidak dipotong. Tuh. Nah, kapan mengumpulkannya? Karena situasi Kota Salatiga yang sedang merah ya, yang masih merah ini zonanya. Jadi, mengumpulkannya nanti menunggu instruksi atau pengumuman dari Bu Intan lagi. Yang penting sudah diisi dan dipersiapkan. Jadi sewaktu-waktu anak-anak diminta untuk mengumpulkan, itu anak-anak sudah langsung mengumpulkan tanpa, loh saya belum punya formnya, saya belum punya datanya, gimana toh Bu? Nah, padahal kan sudah Bu Intan berikan. Cara formnya juga bagaimana cara mengisinya. Oke, Bu Intan rasa ini mudah sekali, anak-anak bisa minta tolong ke ayah atau bunda atau wali siswa anak-anak. Oke, kita lanjut dulu. Yang tadi. Yang pertama tadi kan anak-anak sudah dapat lembar data siswa. Kemudian yang kedua adalah, ini yang paling penting, karena besok kita sudah mulai pembelajaran. Maka dari itu, untuk meringkas pembelajaran, daripada pakai buku gitu ya, mungkin agak berat juga, maka Bu Intan berikan lembar penugasan. Nah, penugasan ini dikerjakan di lembar penugasan. Jadi setiap penugasan apapun, baik itu mata pelajarannya Bu Intan atau mata pelajaran guru lain dan juga ekstrakurikuler dikerjakan di lembar penugasan ini. Bu Intan perlihatkan dulu lembar penugasannya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini adalah lembar penugasan untuk mengerjakan setiap tugas. Jangan lupa untuk tuliskan namamu. Misalkan siapa ya ini ya, Raya Ari. Tuliskan nama yang jelas. Ya. Kemudian nomor absennya 26.
Tema berapa pembelajaran hari itu? Misalkan tema 1, subtema berapa? 1. Mupel itu muatan pelajaran. Pelajarannya apa? Misalkan IPA. Tanggal berapa? Misalkan besok Kamis tanggal 15 Juli 2021. Gitu ya. Ini nanti cukup kok kalau misalkan anak-anak nulisnya manual. Nah, ini. Kalau sudah, tugasnya mulai dituliskan di sini. Apa ya, misalkan ya tentang perkembangbiakan manusia adalah bla 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 bla. Nah, gitu. Jadi untuk mengisi ini sudah paham, mengisi identitasnya sudah paham. Sudah. Nah, Paham, Bu. kalau muatan pelajaran lain gimana, Bu? Gini. Misalkan agama. Ya udah ditulis di sini agama Islam. Nggak ada temanya, Bu. Ya udah nggak usah diisi. Dikosongi aja, gitu ya. Terus misalkan ekstrakurikuler bahasa Inggris. Nah, ini ditulis aja di sini bahasa Inggris. Gitu ya. Kalau misalkan jadi dalam satu subtema itu Bu Intan akan memberikan penilaian harian atau ulangan gitu ya istilahnya. Ketika ada penilaian harian, ya ditulis saja tema 1 subtema 1, mupelnya penilaian harian. Penilaian harian gitu. Jangan bingung, pokoknya ini sudah Bu Intan berikan rambu-rambunya ya. Bagaimana menuliskannya, bagaimana mengisinya, seperti itu. Oke, tulis dengan rapi dari sini, bagian yang ini. Tulis yang rapi, karena ini enak sekali nih mengerjakan di lembar penugasan ini. Nah, di sini nanti akan Bu Intan beri nilai. 90-kah, atau 70-kah, atau masih harus remedi. Tuh. Nah, lalu mendapatkan lembar-lembar ini di mana, Bu? Jadi, Bu Intan memberikan 2 alternatif pilihan. Yang pertama, nanti Bu Intan akan bagikan di WhatsApp group, jadi anak-anak boleh mencetak sendiri, atau boleh juga fotokopi di fotokopi Ravana dekat sekolah. Siapa yang belum tahu fotokopi Ravana-nya di mana? Itu loh, anak-anak yang pertigaan itu toh dekat sekolah, terus dekat klinik Hesti. Itu anak-anak di situ bilang aja kalau mau fotokopi lembar penugasan dan data siswa SD Gendongan. Nah, tinggal nanti bilang sama petugasnya, nanti akan dilayani. Mulai pukul 8 sampai jam 4 sore. Nanti setelah Zoom, anak-anak boleh langsung ke fotokopi Ravana karena Bu Intan sudah titipkan kedua lembar ini di sana. Jadi data siswanya perlu fotokopi 1 aja. Kalau lembar penugasan, anak-anak boleh fotokopi banyak sekalian. Misalkan 20 lembar, atau 25 lembar, 10 lembar dulu juga boleh. Nanti kalau sudah habis, fotokopi lagi. Tapi jangan hilang. Jadi misalkan anak-anak fotokopi 10 lembar. Yang 1 ini dijadikan sebagai master. Yang untuk mengerjakan yang 9 lembar. Nanti kalau habis, yang 1 ini bisa untuk fotokopi lagi ke tempat fotokopian yang lain. Karena belum tentu nanti di fotokopi Ravana akan terus menyimpan file ini. Gitu. Oke, sampai sini ini hal yang paling penting. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Besok kan kita sudah mulai melaksanakan pembelajaran. Jadi lembar penugasannya paling tidak hari ini sudah dimiliki sama anak-anak. Gitu. Ingat ya, boleh cetak sendiri. Nanti Bu Intan kirim filenya di grup atau fotokopi di fotokopi Ravana. Oke, next.
Oke. Nah, di sini kita juga punya aturan belajar meskipun ini dalam masa pandemi. Yang pertama, pembelajaran akan dimulai pada pagi hari pukul 7. Nah, Bu Intan itu bisa memberikan materi ke WhatsApp grup melalui foto, video, atau tanya jawab dalam grup. Tergantung materi hari itu. Kemudian anak-anak mengerjakan penugasan pada lembar yang telah disediakan. Jangan lupa. Oke, minta maaf ya, ini ada gangguan internet nih. Anak-anak masih ada di room? Halo, masih menyimak Bu Intan? Betul kata Bisa lah. Ya, Halo, masih pada di sini? Asih, Bu. Maaf ya, sinyalnya jelek ya. Oke, kita lanjutkan. Sabar. Ya. Jadi, tadi sampai mana? Siapa yang ingat? Ayo, tadi sampai mana penjelasannya? Sampai mana tadi penjelasannya? Siapa yang ingat? Ya, Mbak Muna, tadi sampai mana penjelasannya? Ya udah, lanjut ya. Bisa mendengar jelas suara Bu Intan? Bisa. Oke, semoga nggak trouble-trouble lagi ya ini ya. Nah, kuncinya adalah jangan menunda pekerjaanmu. Karena ketika ditunda 1 hari, maka akan menumpuk terus. Hari ini misalkan sudah ada materi IPA, kok tidak dikerjakan? Besok ada lagi materi IPS, tidak dikerjakan lagi. Sampai 1 minggu menumpuk, ternyata Bu Intan minta untuk dikumpulkan. Wah, bingung. Wah, yang hari Senin tadi apa ya? Hari Kamis tadi apa ya? Jadi kuncinya jangan pernah menunda pekerjaanmu. Ingat, belajar di rumah itu bukan libur. Jadi, bangun tetap pagi, tetap mandi pagi, tetap sarapan, terus tetap langsung mengikuti pembelajaran dari guru, siapapun itu. Nah, di sini Bu Intan akan menyampaikan tata tertib kelas. Yang pertama adalah presensi. Siswa atau anak-anak mengirimkan foto presensi sesuai jadwal. Sedangkan siswa lain hanya menuliskan saya siap belajar. Jadi setiap harinya anak-anak tidak perlu mengirimkan foto. Yang mengirimkan foto hanya sesuai absen. Kalau besok Kamis itu yang mengirimkan foto absen 1. Adyatma Awalodi Dwipa. Kemudian yang lain, yang absen 2 sampai absen 34, hanya menuliskan, saya siap belajar Bu, di grup absensi. Hari Jumat, lanjut ke absen 2.
hari Sabtu lanjut ke absen 3 gitu ya. Nah, presensi ini bisa dimulai sebelum pukul 7. Jadi ketika pukul 7 sudah tidak ada lagi yang terlambat untuk mengikuti pembelajaran. Tanpa Bu Intan minta harusnya tahu ya, oh ini hari aku presensi dengan foto. Oh ini yang tidak presensi dengan foto. Gitu. Selanjutnya, ikuti pembelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh. Kemudian, mengerjakan penugasan dengan baik dan mengumpulkan penugasan sesuai dengan petunjuk dari Bu Intan. Misalkan, hari Kamis depan, tugasnya harus dikumpulkan. Ya dikumpulkan. Nggak usah Bu Intan mencari ke sana ke sini supaya anak-anak mengumpulkan, nggak usah ya. Misalkan, siapa ini? Mas Kanif, kok hari Kamis belum mengumpulkan ya? Ayo segera dikumpulkan. Ya Bu, tapi tidak segera mengumpulkan itu jangan sampai terjadi hal seperti itu. Oke. Nah, kalau akses internet saya terkendala bagaimana Bu? Saya nggak punya kuota Bu, saya nggak punya HP yang mendukung misalkan. Silakan untuk datang ke sekolah menemui Bu Intan atau guru pengampu mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Jangan diam saja di rumah. Kalian sudah besar, sudah pasti tahu apa yang harus dilakukan, terutama ketika akses internetnya terkendala. Nah, di sini Bu Intan bagikan jadwal pelajarannya, nanti juga akan Bu Intan bagikan di grup. Sekilas saja ya. Kemudian jadwal seragam. Hari ini Bu Intan minta pakai identitas, seandainya masih pakai putih merah nggak apa-apa, cuman minggu depan kita seragamkan ya. Kalau identitas yang baru belum beli gimana Bu? Pakai identitas yang lama dulu tidak apa-apa. Hari Senin, Selasa putih merah, Rabu, Kamis identitas, Jumat, Sabtu pakai pramuka. Nah, anak-anak, ini adalah etika komunikasi dengan guru. Yang pertama adalah perhatikan waktu. Pilihlah jam-jam ketika sedang tidak dipakai untuk beristirahat dan beribadah. Contohnya, jangan di atas jam 8 atau tengah malam gitu ya. Tolong perhatikan waktunya. Kemudian awali dengan salam. Misalkan, Assalamualaikum. Halo, ini ada yang Adel. Belum meng-off-kan mikrofonnya ya. Tolong di-off-kan dulu ya mikrofonnya ya. Awali dengan salam, misalkan selamat pagi Bu Intan, selamat pagi Pak Gersom, selamat pagi Bu Fari. Saya memperkenalkan diri. Saya Anggun dari kelas 6 Ki Hajar Dewantara 1. Maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengerjakan tugas yang sudah Bu Fari kirimkan. Saya mohon penjelasannya. Misalkan seperti itu. Ucapkan maaf juga, gunakan bahasa yang baik. Jangan Y, TDK, SY gitu ya. Itu kurang sopan. Dan to the point, jangan lupa akhiri dengan terima kasih. Bu Intan kira anak-anak memahaminya. Dan, oh ya, ketika Bapak Ibu Guru belum menjawab WA dari anak-anak, jangan ditelepon. Jadi sabar dulu, nanti pasti akan dijawab. Nah, sekarang Bu Intan akan beritahu etika pergaulan, terutama ketika kita sedang dalam masa pandemi ini. Yang jelas adalah memakai masker. Ini Bu Intan nggak pakai masker karena ini di kelas sendirian ya. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak fisik minimal 1 meter, membatasi mobilitas, apalagi sekarang kan PPKM nggak boleh pergi-pergi, kemudian menghindari keramaian atau kerumunan, dan menghindari makan bersama. Nah, ini tadi yang sudah Bu Intan sampaikan bahwa belajar di rumah itu bukan libur, jadi harus ada pembiasaan-pembiasaannya.
Biasakan untuk membaca, karena membaca itu jendela dunia. Jangan nge-game terus gitu ya. Carilah bacaan-bacaan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, biasakan untuk selalu beribadah. Karena tanpa Sang Pencipta, kita itu bukan kita. Kita itu bukan siapa-siapa. Yang memberikan kehidupan itu ya Sang Pencipta. Yang memberikan kita kesempatan untuk bertemu juga Sang Pencipta. Jadi, biasakan untuk selalu beribadah. Bahkan hukumnya adalah wajib. Kemudian, biasakan untuk belajar kembali materi yang sudah diperoleh. Hari ini Bu Intan memberikan materi IPS, malamnya dipelajari lagi. Karena anak-anak itu sudah kelas 6, harus bisa bagi waktu. Dan ingat bahwa kemarin kakak kelas kalian di kelas 6 itu lulusnya menggunakan ujian sekolah juga. Ya. Kemudian teratur bangun, makan, dan kegiatan rutin lainnya. Jangan karena ini sedang dalam masa pandemi, aku nggak sekolah, ya udahlah aku bangunnya jam 9 gitu. Jangan ya. Kayak anak-anak kelas 6 Ki Hajar Dewantara 1 pasti bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan ini. Nah, sekarang Bu Intan mau mengajak anak-anak untuk membuat susunan organisasi. Kira-kira siapa ya yang bisa jadi ketua kelas di kelas 6 Ki Hajar Dewantara 1? Yuk, suarakan. Siapa? Halo, halo. Siapa yang biasa jadi ketua di sini? Siapa? Yang biasa jadi ketua siapa? Kanif, Bu. Kanif. Langsung ya, ditulis. Wakilnya siapa? Kanif. Saya. Siapa? Raya. Oke. Kanif, Sini. Raya, Bu, sama Ya. ini. Sekretarisnya siapa? Yang cewek-cewek nih. Yo. Siapa yang biasa suka mencatat-catat, menulis-nulis? Aira, Bu. Oke. Bendaharanya yang suka pegang-pegang uang, siapa? Diri sendiri. Yo, siapa berani? Bendahara siapa? Siapa ya? Siapa Kanif? Mas Kanif sebagai ketua menunjuk. Sekarang lu apik daripada iku sopo. Aira apa? Mangko ira kenal Queen Zahra, Bu. kontrol. Queen Sang gila nih. Delok Queen Sang deh. Mau sebentar Queen Sang viral ini. Cantik sama kamera lebih cantik. Ayo, tadi siapa yang meledek temennya?
Ini nanti padahal masuk ke YouTube loh ya. Ya udah, nanti kan kelihatan siapa yang lagi bicara tadi ya. Oke. Ini ya. Jadi ketua kelasnya Mas Kanif, wakil ketuanya Mas Raya, sekretarisnya Mbak Aira, dan bendaharanya Mbak Quinsa. Oke, lanjut. Oke, ini adalah saatnya kuis. Jadi anak-anak yang mengikuti Zoom kali ini akan ada kesempatan untuk memenangkan Oke, ini saatnya kita kuis. Jadi anak-anak yang ikut Zoom di sini bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Ya, sudah siap belum? Sudah, Bu. Ya. Nanti begitu bisa menjawab, langsung bilang atas nama siapa, jawabannya apa, gitu ya. Misalkan saya Mas Azriel. Nanti Bu Intan akan beri kesempatan untuk menjawab. Jadi berikan namanya dulu ya. Sebutkan namanya dulu, baru nanti Bu Intan akan beri kesempatan untuk menjawab. Siap ya? Yang pertama, ada 3 nih. Yang pertama. Siapakah yang memberi sambutan pada materi pertama MPLS hari pertama? Siapa? Ya, yang bisa siapa? Langsung. Saya siapa? Yang bisa. Yuk. Siapa ini yang mau menjawab? Hari pertama aja, yang hari pertama. Ayo, jangan takut untuk salah. Nggak apa-apa. Yo, siapa ini? Saya Bu Salma. Oke, Mbak Salma, jawabannya apa? Kepala Dinas Pendidikan. Ya, oke. Selamat Mbak Salma. Nah, udah ya. Ini Mbak Salma udah dapat nih hadiah 1. Oke, lanjut. Kuis yang kedua. Berikan 1 contoh sikap. Wah, ini sinyalnya nggak bagus nih ya anak-anak di sini. Nggak apa-apa. Berikan 1 contoh sikap profil pelajar Pancasila. Siapa bisa? Langsung. Ini materi MPLS hari kedua. Lila. Lila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Oke, betul. Hadiah yang kedua untuk Mbak Lila, absen 15. Oke. Pertanyaan ketiga. Siap-siap ya. Terakhir loh ya, kesempatan terakhir. Sebutkan salah satu inovasi SD Negeri Gendongan 1 Salatiga.
Ini materi MPLS hari terakhir. Jadi anak-anak harusnya tahu nih. Salah satu saja. Ayo, ayo, ayo. Siapa tahu? Satu saja. Saya. Ya, Mas Dimas. Apa Mas Dimas? Musola, Bu. Hah, inovasi loh, inovasi. Musola. Bukan, itu sarana prasarana. Nggak apa-apa, dicoba lagi yuk. Siapa yang tahu? Ini tadi materi MLS ketiga, yang ketiga. Hari terakhir dan yang ketiga. Ayo, ada yang tahu nggak? Saya, Bu, Azriel. Ya, Mas Azriel, yo. Apa Mas Azriel? Belum terdengar? Inovasi. Inovasi. Ya? Diulang, Mas Azriel. Saya, Bu, Desya. Yang Mas Azriel dulu, Mas Azriel dulu. Inovasi sekolah. Ya. Apa? Apa Mas Azriel jawabannya? Mas Azriel dulu, Mas Azriel. Bentar. Mas Azriel bisa? Halo? Mas Azriel? Inovasi sekolah. Ya? Inovasi sekolah. Saya, Bu. Ya udah, Mbak Cesia. Apa Mbak? Desya. Ya. Sagusi bibit. Sagusi? Bibit. Sagusi, apa masa sagusi bibit? Sagusi apa Mbak Cesia? Oke, Mbak Cesia. Tadi jawabannya apa? Atau Mas Azriel yang mau menjawab? Jawabannya apa? Saya Anggun, Bu. Ya, Mbak Anggun. Jawabannya apa Mbak Anggun? Saya, Bu. Siapa?
Sabit. Oke, siapa tadi yang jawab sagu sabit itu tadi? Ini soalnya koneksinya mulai putus-putus nih anak-anak. Ya, ulangi ya. Mas Azriel, jawabanmu apa? Pembelajaran jarak jauh. Nah, lah, bukan. Inovasi kok. Nggak apa-apa, boleh. Terus, tadi Mas Mbak Jesya. Mbak Jesya jawabannya apa? Sagu sabit. Ya. Mbak Anggun jawabannya apa? Tugu tua. Ya. Yo, Mas Azriel, Sagu sabit, Bu. Mas Azriel bisa membetulkan nggak jawabannya? Sudah, 2 itu aja. Ya. Jadi, yang betul Mbak Jesya sama Mbak Anggun ya. Ya. Ya, tadi Tugu Tua dan Sagu Sabit. Betul. Nah, jadi kan yang dapat hadiah nanti Mbak Salma, Mbak Lila, Mbak Jesya, dan Mbak Anggun. Mas Azriel nggak apa-apa ya? Lain kali ya. Enggak apa-apa. Tenang, tenang. Oke, sip. Nah, sudah. Yang terakhir, Bu Intan mau memberi pesan. Orang pandai akan kalah dengan orang yang rajin. Jadi, kalau kalian rajin, kalian akan mengalahkan orang-orang yang pandai. Jangan pernah menunda pekerjaanmu, jangan pernah nanti-nanti dulu. Yang penting kalian rajin. Rajin mengerjakan tugas, rajin mengikuti pembelajaran, rajin hal-hal yang baik lainnya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak?